Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak Ibu, sehat-sehat sedaya? Alhamdulillah. Hutang-hutangnya pun lunas. Semoga yang hadir pada pengajian Ahad pagi diparingi kemudahan untuk melunasinya. Ibu-ibu yang dereng ikut suaminya pun pamit dereng. Sampun. Pun cium tangan. Semoga sedaya diparingi kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang Allah hormati, alhamdulillah dinten Ahad napa niki? Pagi. Allah Subhanahu wa taala tesih memberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, materi kita pada pagi ini 15 amalan ringan tapi pahalanya besar. Nanti sambil kita bahas fikih dan kaitannya dengan fatwa tarjih Muhammadiyah. Yang sudah menerima buletin bisa dilihat di materi 15 amalan ringan berpahala besar. Kaping setunggal nopo Bapak Ibu? Wudu dengan sempurna lan membaca doa wudu. Kita akan bahas fikih wudu dulu. Bapak Ibu buka HP-nya yang ada Qur'annya. Buka surat yang kelima, Al-Maidah ayat 6. Surat nomor Al-Maidah ayat nomor 6. Sudah ketemu? Belum. Surat yang kelima ayat 6. Supaya kita tahu dalilnya berwudu. Sampun? Oke. Ayat 6 ini Bapak Ibu dalil wajibnya saya dan Bapak Ibu ketika akan sholat wajib berwudu. Dalilnya surat nomor Al-Maidah ayat 6. Nah, di ayat 6 ini cuma ada 4 anggota badan yang wajib saja. 4 anggota badan yang wajib, yang lain sunnah nggak disebutkan. Kita lihat, nggak kita baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak mengerjakan ilas sholati, untuk sholat, fausilu wujuhakum. Apa artinya? Basulah mukamu. Itu yang pertama, Ji. Ketika Bapak Ibu akan sholat, syarat sahnya harus wudu. Anggota badan yang wajib dibasuh 4. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 6, fausilu wujuh. Sekarang batasan muka, Ibu. Pundi batasan muka. Muka niku Bapak Ibu sekalian
Kalau atas sampai tumbuhnya lain lagi kalau botak ya. Pokoknya ibu-ibu yang masih punya rambut, batas muka Pak yang wajib mulai dibasuh dari batas tumbuhnya kemudian kanan kiri telinga nih. Dari nopo niki. Nah, sampai sini loh telinga ini, pinggirnya telinga nih. Ini batas muka kanan kiri. Bawah dagu. Enggak masuk di sini, enggak masuk. Yang sini. Yang ke depan ya. Nah, itu yang wajib dibasuh. Yang tebal alisnya, sela-selai, terutama yang ngapunten, yang pun keriput biasanya ada lipatan-lipatan. Sehingga air biar tersentuh ke dalam. Pun, wujuhakum. Lah, Ustadz, cuci tangan kemudian kumur-kumur, itu sunnah. Sunnah. Yang pertama yang wajib dimusa kata Allah dibasuh adalah muka ketika kita berwudu. Nomor kali wa aydiyakum ilal marafiq. Nomor artinya tangan sampai siku. Ini harus praktek. Tangan sampai siku. Kerannya dibuka Pak. Yang pertama kali dahulukan adalah bagian kanan. Keran buka, tangan dulu. Boten keran berarti dari siku dulu. Yang ada tuntunannya dari Quran, tangan dulu sampai siku. Sampai siku. Boten dari siku ke tangan dulu. Karena memang lebih praktis ya praktis. Tetapi sunnahnya dalam Quran, niku dari tangan dulu sampai siku 3 kali. Nanti tata cara tayamum kita ajarkan juga menurut Muhammadiyah. Pun rampung baru yang ke kiri. Itu anggota badan yang wajib dibasuh yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wamsahu biru'u sikum. Nomor artinya mengusap kepala. Nah, ini yang penting. Mengusap kepala. Keran dibuka. Ini tata cara wudhu menurut Muhammadiyah. Kerannya dibuka Ibu. Kemudian dibuang airnya. Keran dimatikan rumiyin ben boten israf karena lama. Dimatiin dulu, dibuanglah. Kemudian dari ujung tumbuhnya rambut diputar sampai ke tengkuk. Kembali lagi ke depan. Tanpa ngambil banyu meleh. Langsung telinga. Jadi tata cara di Muhammadiyah, banyu, kerannya dibuka, buang, matikan kerannya, kemudian dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke Kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang nggak usah sampai sini, pun sampai tengkuk, kembali lagi ke depan. Kemudian langsung tanpa ngambil air Nah, sekali cuma di Muhammadiyah. Tapi kalau di NU niku ngambil pendapat yang litab sebagian. Makanya Bapak Ibu kalau lihat orang wudu ada gini Pak, lihat Pak. Itu berarti praktek sebagian saja. Kalau di Muhammadiyah adalah ilsok. Pun, rampung.
Kemudian yang keempat, anggota badan yang wajib dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain. Diperhatikan di Al-Maidah ayat 6. Napa artinya wa arjulakum ilal ka'bain? Kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ngapunten. Idealnya bagi yang pun sepuh dan berat badannya 80-an lebih, idealnya niku wonten tempat duduk niki lebih bagus. Niki Bu, duduk sangat sempurna kalau di rumah Bu ya. Kalau di masjid kan susah bapak-bapak ada tempat duduk. Ya ada kursi, dilipat dulu, keran dibuka, langsung sela-selai sampai kedua mata kaki. Sampai 3 kali. Begitu pula yang kiri. Yang salah begini Pak, buka keran, cuma ini aja yang digoyang-goyang. Asal teles tak, tapi nggak sempurna. Apalagi cuma ngambil gayung, cuma diginikan. Ini boleh dipraktekkan kecuali bukan wudu. Bisa dipahami Bu-ibu? Alhamdulillah. Niku 4 anggota badan yang wajib. Ulama fikih menambah niat dan tartib berurut saja. Karena harus menentukan di wudu mau wudu apa mau basuh muka toh. Kemudian doa setelah wudu menurut Tarjih Muhammadiyah dibuka halaman pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, monggo. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun sampai di situ mawon. Kalau mau nambah Ustadz boleh, tapi tuntunan tarjih sampai teng mriku. Ada yang menambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni, pun cukup di situ yang sahih. Adapun yang dilemahkan para ulama wa ja'alni min ibadikas solihin, tambahan min ibadikas solihin, hadisnya bermasalah. Cukup mawon kalau ditarjih 2 kalimat syahadat tadi pun cukup. Sekarang praktek tayamum menurut Muhammadiyah ibu-ibu. Praktek tayamum menurut fikih Tarjih Muhammadiyah. Karena nanti ibu-ibu bapak akan mengalaminya, baik karena sakit tidak boleh nyentuh air atau karena bepergian, terutama naik pesawat. Boten sah bawa debu dari Kulon Progo. Perhatikan, di Tarjih Muhammadiyah cuma sekali tepuk ibu. Bismillah ya. Kemudian ditiup. Muka. Cuma punggung ya. Pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan tak. Terus punggung kiri sampai pergelangan tangan tak. 1 kali kalau di Tarjih Muhammadiyah. Kita praktekkan lagi tara tayamum ya. Lihat, kita bareng-bareng mungkin ditepukkan aja. Boleh di dinding kalau ibu-ibu sakit, boleh di jok mobil kalau ikut mobil umum ya. Monggo, bismillah. Kemudian kita tiup. Kemudian ke muka. Langsung punggung. Dari atas ke pergelangan, ya. Kemudian sini dari atas sampai pergelangan. Pun rampung.
Kalau yang dipraktekkan depak atau di NO 2 kali. Bismillah. Rampung, terus tepuk mele. Kemudian sampai siku. Kalau yang di NO sampai siku. Tak tambah nepuk lagi je, sampai siku. Tapi kalau di Muhammadiyah cuma 1 kali. Tepuk 1 kali, tiup muka, kemudian sini Bu. Pun bisa praktek tayamum? Pun. Kalau bisa kacamata dilepas. Untuk kesempurnaan. Baik. Niki wudu. Napa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya niku hadis Muslim. Ketika orang ngambil wudu kemudian dia berdoa, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu langit, maksudnya surga, dan bisa dia masuki dari pintu mana saja. Setelah dia ambil wudu kemudian dia berdoa. Dan itu dijaga Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan ringan berpahala besar, menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adab, terutama bapak-bapak. Awal waktu datang ke Jumat. Makanya tertutupnya, kalau ada hadis sahih, ibu-ibu, bapak terutama aja, orang yang datang khotib sebelum naik, yang datang lebih awal, itu pahalanya seperti bersedekah, berkorban sapi. Ini memang hadisnya sahih. Nah, orang yang datang ke masjid, barang siapa yang membasuh kepalanya, mencuci seluruh tubuhnya, artinya mandi, lalu dia berangkat ke masjid berpagi-pagi, dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan karena dekat ya. Konsentrasi mendengarkan khutbah, maka pahalanya seperti pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Sahih. Cuma sekarang Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu diperhatikan, adab-adab ke masjid Pak. Terutama bapak-bapak ke masjid, cari baju yang terbaik ke masjid. Jangan sampai bajunya yang pun warnanya hilang. Bapak-bapak sunnahnya kalau ke masjid dalam sholat jamaah terutama Jumat, jadi pakai minyak harum. Jangan cari tempat di bawah kipas angin, soft depan. Soft depan. Apa yang dilakukan Ustadz? Sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Kemudian pada saat khutbah, ansid, nggak boleh, zikir nggak boleh. Walaupun nih Bapak, astagfirullah, baik zikirnya, tapi kalau khutbah Jumat nggak boleh ada kegiatan apapun kecuali isma' jayidan, mendengarkan. Apalagi main HP, WA-an. Nah, khusus bapak-bapak ini ada fenomena, biasanya anak-anak muda adzan niku masih di luar ngobrol niki tugas takmir, caranya melunakkan hati para pemuda. Pripun mereka adzan sudah masuk masjid. Karena itu kader-kader kita. Sekarang fikihnya pripun Jumat salah satunya Ustadz. 1. Kalau umpamanipun bapak-bapak masuk masjid masbuk setunggal rakaat. Pripun niku fikihnya Ustadz? Tetap nambah 1 rakaat. Tapi kalau kemudian bapak-bapak masuk ke masjid pun rampung Jumat, pun rampung rakaatnya, tinggal tasahud akhir. Pripun niku Ustadz? Kan sudah nggak dapat rakaat. Berarti bapak-bapak kembali kepada asal sholat Jumat, yaitu sholat
duhur 4 rakaat. Muhammadiyah berfatwa orang dapat sak rakaat kalau sempurna nopanya ruku. Ini dihitung entuk setunggal rakaat. Caranya ibu-ibu kalau masuk masjid berjamaah, tiba-tiba imam sudah ruku, langsung ikut takbir Allahu Akbar tanpa sedekap. Takbir Allahu Akbar tanpa sedek. Allahu Akbar kemudian langsung ruku. Niku dihitung setunggal rakaat. Fatihahnya, surat-suratnya pun ditanggung oleh imam. Yang tidak sependapat untuk sak rakaat cuma MTA saja. Cuma kelompok majelis taklim MTA, para ustadznya, para pendirinya tidak sepakat kalau orang entuk rukuk niku karena nggak entuk pahala kata. Jadi fatwa Muhammadiyah, fatwa NU, Majelis Ulama Indonesia sepakat. Bahkan fatwa Saudi Arabia mendapatkan satu rukuk sempurna ini dihitung entuk setunggal rakaat. Sekarang fikih Jumatnya tentang azan. Azan bapak-bapak baru masuk masjid. Fikihnya yang lebih baik dengarkan azan atau langsung sholat tahiyatul masjid, Ustaz. Kalau azan, mendengarkan azan niku sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Sehingga didahulukan yang wajib kaidah. Maka dia harus langsung sholat saja tanpa harus menyelesaikan atau menunggu adzan selesai. Pun Ustadz terakhir fikih ibu-ibu parang boten ke Jumat pada asalnya tidak ada kewajiban. Tetapi kalau ternyata ibu-ibu ada tempat yang aman di masjid khusus wanita, maka sah ibu-ibu melakukan sholat Jumat. Jadi tidak perlu lagi sholat. Ada juga ibu-ibu tanya, Ustadz, sholat duhurnya ibu-ibu kalau Jumatan di rumah itu apa nunggu Jumatnya bapak-bapak atau Ustadz? Botan. Kalaupun pun dengar azan Jumatan, ibu-ibu kalau pun ambil wudu langsung sholat. Tapi sholat qobliyah rumiyin kalau bisa. Minimal jagi sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat. Yang disebut sholat sunnah muakkadah. Boten pernah ditinggalkan oleh Nabi. Pinten niku Ustaz 10 mawon. Rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'da duhri. Kali rakaat sebelum sholat duhur dan kali rakaat setelah sholat duhur. Surat-suratnya bebas. Bisa kulhu, inna toina. Anu Ustaz, parang boten Yasin, Allahu Akbar parang. Kalau kesusu non parang, kalau kesusu parang. Kemudian kali rakaat setelah sholat maghrib pun 6. Kali rakaat setelah sholat isya pun 8. Kali rakaat sebelum sholat pun 10. Allah jamin 3. Orang yang jaga qobliyah ba'diyah 10 ini, 1 akan dibangunkan rumah di surga. Nomor 2, Allah menjadi kekasihnya. Nomor 3, Allah mudahkan urusannya. Nah, oleh karena itu, gimana Ustadz caranya untuk istiqomah? Kebetulan kata nih ibu-ibu mau kondangan nih, mau kondangan. Kata suaminya, Bu, bar sholat duhur rausa sholat ba'diyah, langsung ditunggu. Aduh. Rausa zikir, maksudnya kata suaminya rausa zikir, nanti langsung berangkat. Nah, caranya ibu,
bar salat wajib langsung mawon salat sunnah, zikirnya sambil jalan. Itu cara menyikapi zikir ba'da salat tetap laksanakan. Karena kalau zikir bisa di mana saja, pareng. Tapi kalau salat sunnah boten pareng jalan-jalan. Ini caranya menyikapi kalau punya acara, zikir tetap jalan, salat qobliyah ba'diyah tetap jalan. Pun rambung. Sekarang poin 3, membaca zikir ketika masuk pasar dan tempat ramai. Kita baca bareng-bareng la ilaha illallah, monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit wa huwa ala hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyi wa yumit wa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ibu-ibu ke pasar pun kalau di Pancatan, Bu. Namanya pasarnya. Oh, pasar pon. Pasar pon baca niku kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca doa itu Allah jaga. Allah catat untuknya 1 juta kebaikan, Allah hapus 1 juta kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1 juta derajat. Dan ini juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang paling buruk di atas permukaan bumi niku pasar. Tempat yang paling baik adalah masjid, kata Rasulullah. Kenapa pasar, Ustaz? Karena pasar niku tempatnya orang ngapusi. Barang-barangnya orang pernah ditawar bilang, demi Allah pun ditawar, belum ada yang nawar. Pun kaping sekawan amalan ringan berpahala besar, salat berjamaah teng masjid. Kita ambil hadis yang tidak pernah disampaikan. Kalau 27 sudah pernah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat jamaah di masjid, wudhunya di rumah, bukan di masjid. Kalau ingin dapat keutamaan pahala ini, wudhunya di rumah, kemudian dalam keadaan suci menuju ke masjid sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis Abu Daud. Betapa besar pahala sholat jamaah. Oleh karena itu, bapak-bapak yang jadi takmir masjid harus diinformasikan jedah antara adzan dan iqamah. Niku penting sekali. Supados jamaah punya nopo bahasanya, kesempatan. Jangan sampai iqamah berdasarkan keinginan muadzin dan imam. Niku tiboten adil. Kalau lagi imamnya, muadzinnya ada kondangan, adzan langsung qomat. Giliran nggak ada acara sampai 15 menit. Niku boten bareng. Jadi harus jeda. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sholat jamaah, niku betul-betul bisa ngatur waktu. Pun wudhu di rumah. Karena sebab khusyuknya sholat wudhunya dari rumah. Sebab kalau wudhu di masjid, satu, enje kalau pas ke masjid, banyu masjid ngalir. Kalau nggak ngalir kan nesu-nesu ketan. Yang lebih parah meleh, masuk kamar mandi pun kebelet, ternyata gayungnya nggak ada. Niki bikin apa batin tenang. Akhirnya wudhunya dari rumah. Takmir dia.
Nah, masuk masjid, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kemudian sholat tahiyatul masjid. Adapun jika di rumah belum sholat qobliyah, kalau ada yang qobliyah, sholat duhur mamanipun ji, sholat duhur di rumah belum sempat qobliyah Ustaz, sholatlah di masjid. Tapi tidak usah sholat tahiyatul masjid, karena memang tahiyatul masjid fikihnya Nabi cuma mengatakan jangan duduk di masjid kecuali sholat 2 rakaat. Berarti kalau kita langsung sholat qobliyah duhur, Allahu Akbar kali rakaat, perintah Nabi niku kata para ulama fikih pun mewakili perintah tahiyatul masjid tanpa dihususkan sendiri. Begitu. Karena perintahnya kan cuma jangan duduk di masjid kecuali sholat. Kemudian fikih sholat jamaah. Masuk ke masjid Bapak Ibu, ternyata imamnya pun sujud. Apa yang dilakukan oleh makmum yang baru datang? Bapak Ibu boten nongkrong. Nongkrong beripun cuma niki sambil lihat-lihat. Kira-kira bapak-bapak lihat niki sarungnya atlas napa cap gajah duduk. Langsung kalau ketika sujud, ibu bapak langsung takbir, niat dalam hati untuk sholat duhur berjamaah atau yang lain, kemudian langsung Allahu Akbar tanpa sedekap, kemudian ikuti gerakannya imam. Itu ikuti gerakannya imam. Kemudian kalau sujud sahwi imam lupa, saya kan nggak ikut lupa Ustadz. Nah tetap ikut. Sujud sahwi ibu bapak gimana praktiknya? Saya mau fikih. Nggak ada bangkunya, nggak ada sajadahnya. Saya pakai surban saya. Praktek sujud sahwi. Ngapunten yang di belakang nggak lihat. Umpamanya ragu-ragu dalam sholat, atau ada yang lupa, maka kemudian kita kan tasawuf akhir bu, bapak. Sebelum salam sudah selesai kita baca tasawuf akhir dan berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika. Sampun mbah, apa-apa mbah. Rampung sebelum salam kemudian sujud. Baca doa, kalau di Muhammadiyah doa sujud sebagaimana biasa Baca doa sujud sebagaimana kita baca doa sujud biasa. Paling pendeknya sujud itu adalah Subhana Rabbiyal A'la. Paling pendeknya. Kita baca doa sujud kayak biasa. Nah, Subhanakallahumma bisa. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Baca Rabbighfirli. Baca Rabbighfirli. Sujud lagi, baca doa sujud sebagaimana biasa. Kemudian tasahud akhir. Langsung salam tanpa membaca tasahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begitu praktek sujud sah. Demikian juga kata makmumnya, Pak jenengan kok sholat 5 rakaat. Aduh, langsung sujud sahwi. Langsung sujud kayak tadi. Adapun di NU atau Depak membaca subhanamal la yanamu wala yasu. Kalau di Muhammadiyah cukup baca doa ketika kita sujud sebagaimana biasa. Niku cara sujud sahwi. Niku untuk sholat jamaah. Wonten meleh fikih jamaah. Bapak-bapak jadi imam dilala kentut
Boten parang diteruskan. Izin dia Ustadz, kan nggak ada yang tahu. Boten dosa jenengan. Jenengan langsung ngambil yang dianggap mampu bisa jadi imam untuk ditarik. Nah kita langsung mundur Pak. Mundurnya ngambil di sebelah sini. Supaya ada jalan miring, bapak-bapak miring. Nah dia yang maju. Makanya yang di belakang imam, orang yang bisa jadi imam. Jangan sampai anak-anak. Jangan sampai anak-anak. Pun Kampung. Kemudian halaman 2. Khawatir waktunya nggak cukup. Berzikir saat terbangun dari tidur. Kita baca La ilaha illallah, monggo. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau Bapak Ibu terbangun dari tidur, baca doa itu, kemudian dia beristighfar, kemudian atau dia berdoa, niscaya Allah kabulkan. Kalau dia kemudian bangun tidur. Kemudian amalan kecil berapa hala besar menuntut ilmu seperti ini. Ini rutinkan, Bu. Termasuk obat bagi istri yang tidak bisa menasihati suami, bawa ke majelis taklim. Bagi suami yang sulit menasihati istrinya, bawa ke majelis taklim. Jadi hampir 100% pengajian seperti ini obat. Obat dari ketidaktahuan, obat dari hati yang gelisah, ada di majelis taklim. Kemudian yang ketujuh, menjenguk orang sakit. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah akan ada penyeru kepadanya, engkau telah berbuat baik, langkah kakimu juga baik, serta engkau akan ditempatkan di rumah oleh Allah di surga. Dalam riwayat lain yang sahih, 70.000 malaikat orang yang jenguk orang sakit dari rumahnya sampai kepada rumahnya orang sakit, pulang lagi, Allah doakan oleh 70.000 malaikat. Itu keutamaan besarnya orang jenguk orang sakit. Tapi nggak usah dicari di daftar panjatan yang sakit, kecuali memang ada informasi dan tahu. Rutin 8 rutin sholat rawatib 12. Riwayatnya ada yang 12, Bu. Yang 12 niku sebelum zuhur sekawan rokaat, 2 salam 2 salam. Itu yang 12. Cuma tambahnya di qobliyah zuhur saja. 4 rokaat, setelah zuhur kalih rokaat. Ibu disampaikan tadi. Kemudian yang nomor 9, berzikir. Zikir yang paling utama istighfar. Minimal astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, atau baca sayyidul istighfar. Monggo bareng-bareng. Allahumma anta rabbi, monggo bareng-bareng. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Kadang siapa baca satu saja di waktu pagi, kemudian Allah takdirkan meninggal di malam harinya, min ahlil jannah, orang itu dia termasuk golongan ahlus surga. Kalau nggak bisa baca sayyidul istighfar, cukup istighfar. Nabi istighfar minimal 100 dalam sehari, padahal pun diampuni. Niku istighfar. Kemudian di halaman 3, atau baca
subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau bisa dibaca sehari 100 kali. Boleh kredit, boleh nyicil, tapi jangan sampai siang nih. Atau baca subhanallahi wa bihamdi ta. Ini termasuk zikir-zikir mutlak. Zikir mutlak itu Bapak Ibu sekalian, bacaannya boten ditentukan, jumlahnya boten ditentukan, tempatnya boten ditentukan, bebas berarti. Asal boten dalam WC. Tadi ada tanya dulu beberapa kali, Ustadz, kalau untuk dalam kamar mandi sah boten sah. Cuma lafadz doanya boten sah dilafatkan, tapi dalam hati. Poin 10, mengamalkan doa setelah adzan. Ibu, kalau jawab adzan niku boten semua masjid. Halo? Coba ibu-ibu itu yang dengar adzan dari rumah, berapa masjid yang masuk dari rumah? Kalau 3-4 berat kita. Terus yang mana Ustadz? Yang disunnahkan masjid yang ditempati sholat kita toh. Omplong. Jadi yang disunnahkan niku dijawab ibu-ibu bapak. Masjid yang adzan itu yang memang sering kita datangi masjid ke tetangga nggak usah. Masjid TV, lagi masjid TV, boten sah. Setel RCTI adzan, setel Indosiar adzan, nggak rampung. Jadi kalau adzan masjidnya Pak Abi pun di Pak Abi. Muhajirin Tauban, cuma Tayuban Muhajirin Tau. Boten saya yang lain. Nah, itu. Nah, sekarang doa adzan menurut tarjih. Kita baca bareng. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Monggo. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Cukup sampai di situ. Bapak Ibu berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa kita bagaimana kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Caranya bagaimana? Jagi doa adzan. Cuma adzan yang kita jawab adalah adzan di masjid yang kita tempati sholat. Rampung. Nomor 11, membaca Al-Quran. Ibu-ibu bapak pengen hatam 1 bulan? Pengen? Caranya gimana? 1, rata-rata sajus ada 10 lembar. Rata-rata. Kecuali juz 1 karena ada Al-Fatihah. 10 lembar. Gimana caranya bisa hatam 1 bulan? Salat 5 waktu wonten pinten? 5 dah? Ada 10 lembar. Salat 5 waktu kita ada 5. Berarti berapa lembar tiap bar salat? 2. Ringan apa abot? Tenang. Bar subuh kali lembar. Bar duhur, bar asar, bar maghrib, bar subuh, bar isya pun rampung. Berarti 1 juz.
Kalau ajek. Ustadz, kalau 2 lembar nggak kuat, 1 lembar berarti butuh 2 bulan. Katam. Yang susah nggak jelas. Nggak jelasnya itu nggak katam-katam. Kalau kuat, sekarang tergantung Bapak Ibu mawon. Kuatnya bahasa Quran mau 1/2 lembar, mau kali ayat, monggo dirutinkan. Karena Islam niku sangat dicintai amalan sedikit tapi ajek. Itu paling dicintai Allah. Jangan sampai punya amalan nggak ajek, baca Quran nggak jelas. Al-Baqarah urung rampung, lompat ke Al-Kahfi. Al-Kahfi tiap Jumat, tapi urut dari depan, rutin tiap hari, tapi harus jelas. Mau target 1 juz berapa bulan? Kalau mau 1 bulan, praktekkan 2 lembar tiap sholat. Pun bisa dipahami teorinya? Prakteknya monggo. Kalau Quran di rumah punya piambak-piambak boten rebutan kali anak-anaknya aja. Pun rambung. Tiap huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. Baca alif lam mim 30 kebaikan. Boten 1 kebaikan, 30. 10 huruf 10 kebaikan. Nanti saya minta Pak Abi dan teman-teman cabang ranting pripun caranya ada gerakan baca Quran perbaikan. Kalau baca tafsirnya saya sarankan bar baca Quran dipandu bareng-bareng, nanti ngaji tafsirnya Buya Hamka, namanya Tafsir Al-Azhar. Sudah itu cukup. Memang agak tebel, saya baru punya 3 jilid. Pakai Tafsir Al-Azhar mawon. Pun rampung. Nomor 12 amalannya apa Bapak Ibu? Puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal pinten? 13, 14, 15. Orang yang rutin puasa Yaumul Bid, dia seolah-olah puasa 1 tahun. Mau yang lebih dari itu boleh, namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Enggak kuat Ustadz Yaumul Bid, enggak kuat melek puasa Senin dan enggak kuat Ustadz, cari puasa bulan tertentu. Boten tanggal 9 Dzulhijjah. Niku bulan tertentu. 10 Muharram. Nyawal banyak Ustadz. Pokoknya cari. Cuma ibu-ibu, ada penelitian ibu-ibu. Di samping besar pahala puasa sunnah ini, ternyata orang itu lebih sehat secara fisik. Lebih sehat. Saya dulu itu punya jamaah dari Moyudan, Bu. Pun sepuh sekali. Usia hampir 70 tahunan, masih ngaji. Dulu muridnya Mbah Nasrun, Allahumma yarham. Saya tanya, Mbah kok masih seger? Saya sejak keluarga sampai sekarang, Mas Tohari, belum pernah berhenti puasa Senin Kemis. Jadi punya amalan khusus dia. Bagus simbain. Bikin sehat di salah satu. Nah jaga, ibu-ibu, bapak kuatnya di puasa mana? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib ada 3. Puasa wajib ada 3 loh Bu ya. 1 puasa Ramadan. Nomor kali puasa qadha. Puasa qadha itu puasa ganti Ramadan yang suka nunggak-nunggak bagian sini. Pun rampung tereng hutang Ramadan kemarin. Halo. Niku pernah ada puasa qadha, wajib disahur sebelum masuk bulan Sya'ban kalau bisa. Sebelum masuk bulan Sya'ban pun rampung nyaur, Bu. Kemudian yang terakhir puasa nadar.
Pak Ustadz, anak saya kalau diterima PNS mau puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Puasa Senin Kemis wajib, kalau dinadari menjadi wajib. Alhamdulillah iklannya sudah datang. Saya minum duluan. Baik, lanjutnya napa Ibu? Nomor 13 napa? Doanya anak untuk orang tuanya. Rasulullah bersabda, sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Maka dia bertanya, wahai Rabb, bagaimana ini bisa terjadi? Bapaknya amalannya kurang, ibunya amalannya kurang, kakeknya amalannya kurang, neneknya amalnya kurang. Kata Allah, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Artinya besarnya keutamaan memiliki anak yang soleh soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Yang nomor 14, sholat apa? Isyraq. Sholat isyraq itu 15 menit setelah matahari terbit. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat. Caranya pripun? Sholat subuh berjamaah di masjid, barniku Bapak Ibu zikir, bisa baca Quran, bisa dengarkan ceramah. Kemudian 15 menit setelah matahari terbit, maka kemudian sholat isyraq kali rakaat. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Cuma Bapak Ibu kalau mau sholat isyraq niku pamitan pada kali keluarganya, jangan sampai ditanya. Kalau di masjid nggak diterima sholat isyraq kalau tidur. Nunggu isyraq kok tidur. Terima. Ustadz, adakah ibu-ibu yang ada rukhsah untuk kali ibu-ibu wonten? Ibu-ibu kalau sakit sholat isyraqnya di rumah. Cuma ada catatan Bu, kalau sholat isyraq di rumah setunggal, boten pareng nonton TV. Nomor kali boten goreng. Jadi tempat sholat, di tempat sholatnya, zikirnya tempat sholat. Nah, niku keringanannya khusus ibu-ibu. Bapak-bapak boleh di rumah kalau dalam keadaan udzur, sakit dan yang lain. Terakhir 15, membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Kapan di Tarjem Muhammadiyah dianjurkan? Barampung baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala. Boleh langsung baca ayat kursi. Ayo baca bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal lahu ma fis samawati. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasai, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai habis salat, tidak ada yang menghalangi masuk surga selain kematian. Maksudnya Allah jamin dia masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, Allah jaga dia dari gangguan jin. Bapak ibu anaknya nggak akan ketempelan jin di beberapa tempat-tempat yang memang ada penjaganya tuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rutin bar salat ayat kursi, kemudian ditambah kulhu setunggal, al-falaq setunggal, an-nas setunggal. Khusus duhur, asar, isya. Adapun maghrib lan subuh, kulhu 3, al-falaq 3, an-nas 3. Khusus untuk amaliyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang sudah mengerjakan dirutinkan, yang belum
dilaksanakan. Saya kira demikian. Nanti lebihnya kita buka tanya jawab tentang fikih atau hal yang lain. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.